Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bioinformatika kelas A akan mempresentasikan atau memaparkan dan menjelaskan mengenai NCBA. Di mana dalam NCBA itu kita dapat mengakses yang namanya itu Gen INS. Baik, kita sebelum itu eh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fianda Zafira dengan NIM 2210422025 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Derusyeta dengan akhiran NIM 1009. Perkenalkan, nama saya Bismi Meritika Zahra dengan akhiran NIM 3035. Saya Miftahul Jana dengan akhiran NIM 3047. Perkenalkan, saya Prisa Nur Aisyah dengan NIM 3053. Dan saya Della Melnadita dengan NIM 3055. Baik, untuk itu langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana kita mengakses Gen INS pada NCBA. Untuk yang pertama itu, berapa jumlah database pada gen tersebut. Baik, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita pergi ke Chrome, lalu kita mengklik NCBA, kemudian pada tulisan all database itu kita memilih tulisan gene atau gen. Kemudian di tulisan gen itu kita ketik INS. Setelah itu kita klik tulisan search. Lalu kita scroll sedikit ke bawah dan di sini kita dapat melihat jumlah database pada gen tersebut, di mana jumlah database-nya itu berjumlah 4.343 database. Kemudian kita pilih pada bagian Homo sapiens. Untuk soal yang kedua, gen tersebut terdapat pada kromosom berapa dengan panjang DNA berapa, kemudian jumlah eksonnya berapa. Karena tadi kita sudah mengklik tulisan Homo sapiens, kita dapat melihat eh, gen tersebut terdapat pada kromosom 11T15.5 dan untuk jumlah eksonnya itu ada 3. Dan untuk melihat panjang DNA-nya itu kita scroll ke bawah sampai kita menemukan tulisan RefSeq, scroll sedikit ke bawah, terus kita lihat pada tulisan RefSeq, pada tulisan genomik. Oh, nah, di sini pada genomik ini kita dapat mengklik tulisan GenBank. Dan setelah itu, maka dapat kita lihat panjang DNA dari INS ini ada 1431 BP. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Dea Rusyeta. Kepada Dea Rusyeta, disilakan. Oke, selanjutnya fungsi utama dari gen INS dapat kita lihat pada bagian summary, yaitu di scroll bagian atas. Nah, pada bagian summary dapat kita lihat bahwa fungsi utama dari gen INS ini yaitu mengkode insulin, di mana hormon peptida yang memainkan peran penting dalam pengaturan metabolisme karbohidrat dan lipid. Setelah penghilangan peptida, sinyal prekursor proinsulin akan mengalami pasca translasi menjadi 3 peptida, yaitu peptida rantai B dan rantai A, kemudian dihubungkan secara kovalen melalui 2 ikatan sulfida, di mana pengikatan insulin ke reseptor insulin atau INSR akan merangsang sulfida dalam pengambilan glukosa. Selanjutnya yaitu soal berikutnya, jumlah artikel mengenai gen INS di PubMed. Bisa di-scroll ke bawah sedikit, yaitu pada bagian bibliografi. Dapat kita lihat bahwa jumlah artikel
tentang gen INS di PubMed yaitu sebanyak 961 citasi. Selanjutnya yaitu jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsi gen INS. Bisa kita lihat pada bagian gen drift di bawah bibliografi. Di scroll sedikit ke bawah. Di mana jumlah artikel pada gen INS di gen drift ini yaitu sebanyak 785 artikel. Soal selanjutnya yaitu gen INS ini berhubungan dengan penyakit apa saja. Yaitu dapat kita lihat pada bagian fenotip, scroll sedikit ke bawah. Di scroll ke bawah pada bagian fenotip, di kolom description akan terlihat bahwa gen INS ini berhubungan dengan penyakit seperti diabetes mellitus, hiperproinsulinlemia, dan diabetes pada usia dewasa, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dea Rusyeta. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja fungsi dari gen INS tersebut. Bagian tersebut dapat di-scroll sampai menemukan bagian General Gain Information. Scroll ke bawah. Nanti akan terlihat pada bagian function. Terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama memungkinkan aktivasi hormon, yang kedua memungkinkan pengikatan protein yang identik, yang ketiga memungkinkan pengikatan reseptor insulin, yang keempat memungkinkan pengikatan reseptor faktor pertumbuhan mirip insulin, yang kelima memungkinkan pengikatan protease, yang keenam memungkinkan pengikatan protein. Selanjutnya yaitu pertanyaan terlibat dalam apa saja, terlibat dalam proses apa saja. Bagian tersebut dapat dilihat di bagian bawah fungsi, yaitu beberapa di antaranya terlibat dalam jalur pensinyalan reseptor yang digabungkan dengan protein G. Yang kedua, terlibat dalam aktivasi protein kinase. Yang ketiga, terlibat dalam respon fase akut, dan masih banyak lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Miftahul Jannah. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Bismi Mardiatika Zahra. Kepada Bismi, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat komponen apa saja yang ada pada gen INS. Kita scroll ke bawah pada bagian General Gain Information. Nah, di sana terlihat ada bagian komponen. Nah, di sini akan terlihat apa saja komponen-komponen yang ada pada gen INS. Nah, salah satunya itu terletak di lumen Golgi dan lumen retikulum serta terletak di membran Golgi dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu kita akan melihat reference sequence gen dan accession number dari gen INS. Nah, pada bagian NCBI reference sequence, klik pada bagian genomik yaitu genbank. Nah, di sana terlihat pada bagian atasnya itu ada reference sequence itu dengan nomor NG underscore 007 114.1 dan accession number-nya itu ada NG underscore
007114. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Bismi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Della Amelia Nadita. Kepada Della, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentukan bagian-bagian actionnya sama dengan rekan saya yang sebelumnya. Kita bisa mengklik bagian genomik, lalu mengklik bagian genbank, kita bisa mengklik bagian genbank untuk melihat actionnya. Di mana kita men-scroll ke bawah dan kita bisa melihat itu ada tulisan action, kita klik ya. Dan di sana terlihat bahwa urutan actionnya 1 sampai dengan 60. Selanjutnya yaitu reference sequence untuk mRNA dan panjang nukleotidanya. Selanjutnya kita back ke halaman yang sebelumnya dan itu ada tulisan mRNA dan kita bisa mengklik tulisan tersebut. Setelah kita klik itu akan muncul seperti yang di layar, di mana reference sequence mRNA dari INS itu ada NM_002007.3. Nah, selanjutnya yaitu ada panjang nukleotidanya. Panjang nukleotidanya yaitu 465 BP. 465 BP. Selanjutnya yaitu ada tentukan fungsi dari beberapa urutan mRNA tersebut, di mana untuk melihat fungsi kita bisa men-scroll ke bawah pada bagian summary. Di mana fungsi ini tuh hampir sama dengan yang udah disampaikan beberapa teman saya sebelumnya, di mana dia gen ini mengkode insulin, di mana hormon peptida yang berperan penting dalam regulasi metabolisme karbohidrat dan lipid. Peran atau fungsi lainnya bisa dilihat di layar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Della. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Aprisa Nur Aisyah. Kepada Aprisa, disilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan tentang referensi sekuen protein dan panjang asam aminonya beserta fungsi asam amino itu tersendiri. Yang pertama, kita sudah dapat di halaman DKNBCI referensi sequence. Kita lihat ada tulisan mNRA dan protein. Kita klik NP_001980. Setelah muncul, di sini ada panjang asam aminonya sebesar 110. Fungsi asam amino pada protein ini itu sama seperti yang dijelaskan pada fungsi mRNA. Fungsinya itu adalah merupakan gen ini mengkode hormon peptida yang memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme. Proinsulin dibelah menjadi pasca translasi menjadi 3 peptida, yaitu peptida rantai B dan rantai A yang dihubungkan secara kovalen melalui 2 ikatan disulfida untuk membentuk insulin dan peptida C. Banyak alel mutan dengan efek fenotipe telah diidentifikasi, termasuk diabetes meletus yang tergantung pada insulin. Mungkin itu yang hanya saya bisa jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aprisa yang sudah memaparkan penjelasan yang terakhir tadi. Baiklah, baiklah kami dari kelompok 2 hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai langkah-langkah bagaimana mengakses gen INS pada NCBA. Dan setelah berakhir itu tadi, maka berakhirlah presentasi dari kami.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.